Baik, sekarang saya ingin menjelaskan tentang pengaruh dari medan magnetik B ini, ya. Ini pengaruhnya apa? B ini. B ini ternyata punya pengaruh yang sangat besar kepada muatan-muatan yang bergerak. Ya, kalau ada muatan lewat medan B dan muatan itu lewat dengan kecepatan V di dalam medan B, maka arah geraknya itu akan dibelokkan, ya, dengan gaya F sebesar besarnya muatan itu dikali kecepatan dikalikan dengan medan magnetik. Ya, seperti Anda lihat di sini, ini ada medan magnetik yang biru ini arahnya ke sini, ya, arahnya ke sini. Ini ada muatan positif yang geraknya vertikal ke atas, maka dia akan mengalami pembelokan. Kalau dia melewati medan magnetik yang biru ini, dia tidak akan lurus ke atas, tapi dia akan dibelokkan. Demikian juga kalau itu medan negatif, muatan negatif, dia menyeberang medan magnetik ini, dia akan mengalami pembelokan. Inilah konsep-konsep juga di dalam bidang pertahanan, ya. Kenapa rudal bisa dibelokkan dan seterusnya, ini main-main dengan medan magnetik, ya. Ya, mereka mengecoh rudal-rudal itu supaya tidak tepat sasaran, dia harus dibelokkan, ya. Tentu prinsip-prinsipnya adalah prinsip-prinsip ini. Jadi magnetic force dan gayanya itu selalu perpendicular, ya, both, ya, tegak lurus dengan bidang yang dibentuk oleh V dan B. Jadi gayanya selalu tegak lurus, ya. Nanti saya jelaskan, ya, cara ngitungnya saya jelaskan. Tapi intinya medan magnetik itu pengaruhnya besar sekali, signifikan sekali terhadap muatan-muatan yang bergerak. Pak, kalau muatannya nggak bergerak, diam saja bagaimana? Dia nggak akan terpengaruh. Jadi kalau muatannya itu at rest, dia tidak bergerak dengan kecepatan tertentu, dia diam, maka dia tidak mengalami pembelokan apapun, dia tidak dikenai gaya magnetik apapun, ya. Oke. Nah, sekarang kita mengenal dulu satuan dari medan magnetik, ya. Ya, kalau gaya itu besarnya sama dengan ini, Q, V, B, ya. Sementara Anda tahu ini adalah Newton, ya. Jadi ini sama dengan B-nya itu satuannya sama dengan Newton dibagi dengan kolom, ya. Dibagi kolom dibagi lagi dengan meter per detik, satuannya kecepatan. Jadi satuan dari medan magnetik itu Newton dibagi kolom dibagi meter per detik, ya. Atau sering disebut dengan Newton per kolom meter per sekon. Atau juga ini kalau Anda urut-urut sama dengan Newton per ampere meter, ya. Nah, 1 Newton per kolom meter per detik ini atau 1 Newton per ampere meter ini biasanya disebut Tesla, ya, disebut Tesla. Nah, Tesla itu gede banget, ya, medan magnetik yang termasuk gede, ya. Kalau ukuran yang kecil itu biasanya disebut Gauss, di mana 1 Tesla itu ada 10.000 Gauss, ya. Baik. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan notasi-notasi yang sering disepakati di dalam buku-buku, ya, tentang arah vektor. Kalau Anda melihat tanda-tanda seperti ini, titik-titik seperti ini, ya, ini artinya adalah arrowhead, yaitu ujung panah, kepalanya si panah, anak panah. Kepalanya anak panah itu berarti kalau ini Anda lihat anak panah kelihatan titiknya, berarti anak panah itu mengarah kepada Anda.
Makanya ini out of page, maksudnya dia meninggalkan layar yang Anda baca itu. Ya. Sedangkan atau menuju ke Anda lah ya, out of page itu menuju ke Anda. Ya. Dari layar menuju ke Anda. Nah, sekarang yang sebelah kanan kalau tandanya cross ini adalah seperti ya, arrow tail, ini ekor dari anak panah. Ya, ekor dari anak panah. Jadi kalau Anda lihat anak panah kelihatan begini, berarti anak panah itu meninggalkan Anda. Dari layar ini menjauh dari Anda. Ya, namanya into page, ya, into page. Ya. Ini perjanjian-perjanjian tentang arah-arah. Nah, oke, sekarang kita ke cross product, perkalian vektor tadi. Ya, jangan khawatir, ya, tidak susah. Saya bersama Anda, saya menjamin ini tidak susah. Ya. Nah, mungkin saya akan lompat dulu ke sini. Ya. Jadi Anda sudah kenal dengan vektor arah X, Y, ya, vektor arah sumbu Y, J, vektor arah sumbu Z, K. Ya. Nah, yang namanya arah IJK itu sifatnya itu siklik. Ya, siklik itu setelah I ya J, setelah J ya K, ya, setelah K kembali lagi ke I, ya, dan seterusnya. Siklik, arahnya itu siklik begini. Ya. Jadi kalau setelah J ya K, ya, setelah K I, ya ini, setelah K I. Nah, oleh karena itu maka perjanjiannya adalah siklik, ya, siklik seperti ini. Kalau sampai urutan ini berlawanan, ya, seperti ini, setelah J kok I, nah, maka hasilnya adalah minus. Ya. Jadi kalau di kiri ini setelah I kok J ini siklik, maka hasilnya adalah K. Setelah J K, hasilnya siklik I. Ya. Setelah K I, hasilnya J. Kalau sampai ini sikliknya terganggu atau berlawanan, maka otomatis hasilnya minus, ya, minus. Ya, ini barangkali sekedar perjanjian. Nah, sekarang kita ke cross, ya, cross ini. Cross ini hasil kali sebenarnya, perkalian antara A dan B. Ngaliknya juga gampang, hanya A dikalikan B dikalikan sinus sudut yang dibentuk oleh A dan B. Ya, gampang. Nah, sekarang bagaimana menentukan arahnya? Nah, ini dimulai dari A cross B, hasilnya C. Ya. Jadi kalau nanti di sini itu A itu adalah I, arahnya adalah I, dan arah B-nya itu adalah J, maka otomatis hasilnya itu K. Ya, hasilnya K. Kalau di sini J, ya, di A-nya itu J, di sini adalah K, maka hasilnya I. Dan seterusnya. Ya, kalau di sini K, ya, di A-nya itu arah A-nya itu K, arah B-nya itu I, maka hasilnya J. Ya. Nah, tapi kalau misalnya suatu ketika di sini adalah I, ya, arah A-nya itu I, kok arah B-nya itu K, ini enggak siklik ini berarti. Enggak siklik, maka hasilnya minus J. Gitu aja. Jadi enggak susah. Ngalinya besarannya gampang, tinggal kali biasa dikalikan sin. Arahnya tadi itu. Oke. Saya ingin menjelaskan tentang prinsip aturan tangan kanan atau sering disebut dengan right hand rule. Ini prinsip yang sangat terkenal mulai dari SMA, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dipelajari. Ya. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang gaya magnetik yang dialami oleh muatan yang bergerak ketika dia memasuki medan magnetik B. Ya. Ungkapan ekspresinya vektor seperti ini. Memang ada dua cara penulisan. Kalau vektor sebelumnya ditulis dengan huruf, lalu di atasnya ada
anak panah ini vektor, tapi di buku-buku yang lebih maju, lebih modern, penulisannya cukup dengan cetak tebal, ya, font yang dicetak tebal. Jadi boleh ditulis dengan F bar begini, di atasnya ada bar, boleh ditulis dengan F tapi dicetak tebal, ya, dicetak bold. Nah, ini saya ingin menjelaskan bahwa menghitung besarnya medan magnetik, gaya magnetik begini tidak susah. Menentukan arahnya juga sangat tidak susah. Ya, saya ingin jelaskan pernyataan saya tadi, ya. Menghitung besarnya gaya magnetik just simply, ya, simply Anda hitung besarnya muatan, besarnya kecepatan, Anda kalikan besarnya medan, Anda kalikan sin theta. Theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh V dan B. Berapa sudutnya? Ya, kalau sudutnya 30, ya ini setengah. Ya, gampang kan? Gampang. Jadi menghitungnya begitu gampang. Ya. Nah, menentukan arahnya memang sedikit berpikir, ya, terutama tentang konsep atau berpikir tentang ruang, ya, ruang. Ingat bahwa ini 3 dimensi, ya, 3 dimensi. Nah, gaya magnetik, arah dari gaya magnetik itu selalu tegak lurus bidang yang dibentuk oleh V dan B, ya, seperti ini. Kalau bidangnya ini datar, V dan B ini membentuk bidang datar semacam ini, maka hanya ada 2 kemungkinan arah gaya magnetiknya itu, ke atas, ya, atau ke bawah. Hanya itu kemungkinannya, hanya 2 itu, ya. Kalau bidangnya itu bidang vertikal kayak jam ini jam, ini angka 12, ini angka 3, ya. Kemungkinannya hanya ada 2, satu ini vektornya mengarah ke Anda seperti anak panah yang kelihatan titiknya, atau arahnya adalah menjauh dari Anda, menembus layar, ya. Hanya itu kemungkinannya. Nah, oke, sekarang kita bermain dulu dengan bidang vertikal. Anggap saja ini adalah jam. Ini angka 12, angka 3, ya. Lalu di sini angka 9, di sini 6, ya. Kalau arah V-nya itu seperti ini, kemudian arah B-nya seperti ini, ya. Ini adalah tetanya, maka cross V cross B itu, ya, cross produk dari V dan B itu adalah mengikuti memutar dari V ke B. Nah, seperti arah ini, ya, arah ini. Ini disebut dengan, ini kalau Anda teruskan ke sana, ya, seperti ini. Ini arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, atau sering disebut dengan counterclockwise, ya, counterclockwise. Nah, ketika ini counterclockwise, maka gayanya mengarah kepada kita, kepada pembaca ini, kepada Anda atau kepada saya, ya. Nah, kalau Anda belum puas dengan penjelasan ini, coba bidang jam ini Anda taruh di lantai, sehingga jam ini membentuk bidang datar, ya, bidang datar. Nah, arahkan angka 12 ini ke selatan, ke south. Angka 3 berarti di arah west, ya. Berarti arah V adalah arah east, ya, arah east. Arah east, ya, Anda putar ke arah utara ini, berarti Anda mutarnya ke arah utara sehingga membentuk gerak melingkar seperti ini, putaran seperti ini. Nah, putaran seperti ini akan menghasilkan gaya yang arahnya ke atas. Ini adalah ke atas. Kalau Anda lihat ke bawah, ke lantai, ke bidang datar itu, maka ini seperti anak panah yang menuju ke Anda. Nah, sehingga gambarnya seperti ini,
Ya seperti ini, arahnya ke atas. Ya. Nah, kalau misalnya sebaliknya, V-nya tetap ada di sini, ya ini dinding vertikal ini, ya, dinding vertikal. V-nya di angka 9 di sini ya. Lalu B-nya ini, maka kalau Anda mutarnya begini, maka putaranmu itu adalah searah dengan jarum jam. Maka disering disebut clockwise directions, ya, clockwise. Nah, kalau muternya seperti ini, maka ini akan menghasilkan gaya yang arahnya itu menjauh dari Anda. Menjauh dari Anda. Tegak lurus bidang ini menjauh dari Anda. Kalau ini Anda letakkan pada bidang datar, ya, bidang datar, maka kalau ini selatan, ini barat, maka gaya magnetiknya itu menembus bidang datar mengarah ke bawah. Ya, inilah cara menentukan arah medan magnetik. Ya. Kalau besarannya tadi sudah sangat gampang. Q dikalikan V dikalikan B dikalikan sin theta. Ini sesungguhnya Anda hanya melakukan perkalian panjangnya V ini, Anda kalikan dengan panjangnya proyeksi dari B tegak lurus V. Ya, ini bukan panjangnya ini, ya, bukan panjangnya B ini, tapi panjang proyeksi B yang tegak lurus dengan V. Ya. Jadi kalau ini adalah panjangnya V, ya, ini panjangnya B, inilah panjangnya, ya, yang Anda kalikan panjangnya ini. Gambar yang di sebelah kiri dan juga gambar yang di sebelah kanan ini sebenarnya memiliki filosofi yang agak lumayan, ya, kalau kita bisa memaknainya. Gambar yang kiri misalnya, ya, gambar yang kiri. Kalau ini adalah bidang datar, bidang horizontal, ini adalah selatan, kemudian ini barat, maka perputarannya itu dari arah timur, ya, di sini ke arah utara, terus ke arah selatan, barat, kemudian arah selatan, terus muternya begini. Hasilnya apa? Hasilnya adalah medan magnetik yang arahnya adalah ke atas. Ini seperti tiang listrik, ya, seperti tiang listrik. Nah, coba Anda perhatikan gerakan dari tawaf, ya, ibadah tawaf. Ini gerakannya seperti ini. Gerakannya seperti ini. Muternya begini. Ya. Nah, gaya yang ditimbulkan oleh gerakan tawaf ini arahnya adalah ke atas. Anda tentu bisa memaknai lebih dalam tentang gerakan tawaf itu, ya, karena secara fisika akan menghasilkan gaya yang arahnya ke atas. Nah, yang di kanan ini gerakannya sebaliknya, muternya itu searah dengan jarum jam, ya, searah dengan jarum jam, ya, dari timur ke selatan, ke barat, ke utara, sehingga menghasilkan gaya magnetik yang arahnya ke bawah, seperti tiang pancang. Nah, Anda tentu akan bisa memaknai apa makna dari peristiwa ini, ya. Nah, saya kira sudah memadai penjelasan saya, dan saya berharap Anda sudah mampu melakukan perhitungan medan magnetik, ya, efek dari medan magnetik terhadap muatan yang bergerak, yang kemudian menghasilkan gaya magnetik, ya. Baik besar dan arahnya Anda sudah bisa melakukan perhitungan. Oke, sekarang kita gabung ini.
Kita gabung kalau seandainya ada muatan yang dia berada di medan listrik dan medan magnetik secara bersama-sama. Maka muatan Q itu akan mengalami gaya listrik sebesar Q kali E, dan dia juga akan kena gaya magnetik sebesar Q dikalikan V dikalikan B. Nah, kalau ini digabung bersama-sama, maka gaya Lorentz-nya itu, gaya listrik dan magnetik secara bersama-sama, maka dia akan menjadi Q dikalikan E plus V dikalikan B. Ya, ini adalah gaya Lorentz. Nah, Anda sudah berhasil memahami efek dari medan magnetik terhadap partikel-partikel muatan yang bergerak. Ya, dia mempunyai efek membelokkan arah gerak muatan itu. Ya, baik. Nah, sekarang sebagai pekerjaan rumah, ya, ini cobalah Anda tebak-tebak, ya, analisis. Ini ada medan magnetik yang arahnya menjauh dari Anda, ya. Ini tanda ekor-ekor anak panah ini. Ini artinya dari layar menjauh dari Anda, tegak lurus layar, ya, tegak lurus layar menjauh dari Anda. Sementara di ruangan ini juga ada medan listrik yang arahnya vertikal ke bawah, dari positif ke negatif, dari positif ke bawah, dari vertikal ke bawah. Maka muatan yang bergerak ini akan mengalami gaya listrik dan gaya magnetik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia ini bergerak kecepatan begini, ya, ini kecepatan berapa yang bisa lurus, yang tidak berbelok akibat gaya listrik dan gaya magnetik ini? Coba ini Anda pikirkan di rumah. Selamat mengerjakan. Nanti kita berjumpa di Kulino untuk interaksinya. Terima kasih. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.